Penjual miras oplosan maut di Jepara terancam penjara 15 tahun. Aparat Polres Jepara menetapkan Prawira Harjo atau P sebagai tersangka penjual minuman keras atau miras oplosan yang menyebabkan 9 orang meninggal dunia. P pun dijerat dengan pasal berlapis dan diancam dengan hukuman penjara maksimal 15 tahun. Hal tersebut terungkap saat gelar kasus miras oplosan pembawa maut di Mapolres Jepara Senin 7 Februari 2022. Kapolres Jepara AKBP Warsono mengatakan P dijerat pasal berlapis antara lain pasal 20 KUHP, pasal 146 nomor 18 2012 tentang pangan dan Undang-Undang nomor 36 2009 tentang kesehatan. Kasus ini bermula saat sejumlah orang menggelar pesta miras oplosan yang dijual oleh P di warungnya di Desa Karanggondang, Kecamatan Blonggo, Jepara pada Sabtu 29 Januari 2022 lalu. Seusai pesta miras oplosan yang berakhir Minggu 30 Januari 2022 dini hari itu, sebanyak 9 orang meninggal dunia secara beruntun. 9 orang meninggal dunia itu 2 diantaranya meninggal di rumah dan 7 meninggal di rumah sakit. Polres Jepara juga mengamankan sejumlah barang bukti dari rumah tersangka. Barang bukti itu antara lain 4 jerigen etanol atau alkohol murni yang isi per jerigen 5 liter, 1 jerigen alkohol kadar 96%, 1 jerigen berisi 12 liter etanol, pengulur kadar alkohol, 1 botol miras oplosan, 1 teko ukuran, 6 teko plastik, 20 botol air mineral bekas miras oplosan, 1 botol perasa kopi, dan lain-lain. Yang mengakibatkan 9 orang meninggal dunia. Di antaranya 2 meninggal di rumah dan 7 orang meninggal di rumah sakit. Kronologisnya bermula dari adanya laporan dari perangkat desa dengan adanya 3 orang meninggal dunia yang diakibatkan dari miras oplosan. Kemudian dari pihak polisian melakukan kegiatan serangkaian penyelidikan dan menemukan beberapa fakta-fakta. Dan saat ini sudah dinaikkan dalam status penyidikan dan sudah kita menetapkan 1 orang tersangka yang berinisial T. Itu selaku pemilik dari warung angkringan yang menjual miras oplosan. Kemudian barang bukti yang kita sita yaitu 4 jerigen etanol isi 5 liter, 1 jerigen etanol isi 20 liter, 1 jerigen etanol isi 15 liter, 4 jerigen kosong kapasitas 20 liter, 1 botol berisi miras oplosan, 20 botol kosong bekas miras oplosan, 2 ember, 1 teko, 6 teko plastik, 1 alat ukur kadar alkohol dan 1 alat pengaduk. Dan informasi memang kemarin ada 8 orang yang masih dirawat di rumah sakit, dan informasi saat ini 6 orang dari 8 itu sudah pulang dan sudah pulih, tinggal 2 orang. Kemudian pasal dan ancaman hukuman yang kita kenakan adalah pasal 20 KUHP dan atau pasal 146 Undang-Undang 18 2012 tentang pangan dan atau pasal 196 Undang-Undang 36 2009 tentang kesehatan dengan ancaman penjara paling lama 15 tahun penjara. Kasat Reskrim Polres Jepara AKP M. Farul Rozi mengatakan Polres Jepara memeriksa 2 TKP yaitu warung dan rumah tersangka. Dari 2 TKP itu didapatkan sejumlah barang bukti yang menyatakan tersangka pembuat miras oplosan. Sementara itu tersangka mengakui perbuatannya sebagai pembuat miras oplosan yang menewaskan 9 orang itu. Ia mengaku belajar membuat miras oplosan dari seorang warga Mambak Jepara. Sementara bahan-bahan untuk membuat miras oplosan diperoleh dari Semarang dan juga secara online yang dibelinya dari kota Depok. Tersangka mengaku saat kejadian atau saat pesta miras oplosan itu ada 30 orang yang ikut serta mengkonsumsi miras oplosan buatannya.
Dari 30 orang itu, 9 orang yang diantaranya meninggal dunia dan 8 orang lainnya mengalami sakit-sakit hingga harus menjalani perawatan di rumah sakit. 9 orang yang mengkonsumsi miras oplosan buatan P itu meninggal secara berurutan mulai pada hari Minggu 30 Januari 2022 hingga Rabu 2 Februari 2022. Awalnya 2 orang meninggal dunia dulu pada Minggu, kemudian Senin 31 Januari 2022 ada 4 orang dan terakhir pada hari Rabu 2 orang lagi meninggal dunia. Ketahui ada 2 TKP yang kita lakukan penggeledahan. Yang pertama itu warungnya. Warungnya itu kita mendapatkan botol-botol cangkir-cangkir plastik bekas seperti ini, ya. Kemudian ada botol bekas. Kemudian ini ada teko-teko plastik. Teko-teko plastik inilah yang kita dapatkan dari TKP. Sedangkan etanol yang berisi 5 liter ini, kemudian ada yang sudah jadi diracik ini, ada perasa, ini perasa kopi, kemudian ember etanolnya semua, kemudian ada takar, ini teko takar, sampai ada corong, kemudian ada juga alat untuk pengadar mengukur kadar alkohol. Ini kita dapatkan dari rumah bapak atau orang tua dari si penjual yang sekarang sudah kita tetapkan sebagai tersangka. Jadi perlu kita diketahui pelaksanaan peracikannya ini, yang bersangkutan ini diajari oleh seseorang, di mana racikannya itu terdiri dari 2 liter etanol. 2 liter etanol ditambah dengan 1 galon air mineral air putih. Diaduk. Setelah diaduk nanti dikasih perasa. Dia mau dirasa pakai apa? Istilahnya ada yang kopi, ada yang nanas. Kemudian dibungkus per 1,5 liter. Nah, ini satu botolnya harganya 30.000. Jadi kalau terkait masalah sisi keuntungan, silahkan rekan-rekan hitung sendiri, kan? Untuk satu, tapi ya jangan ikut jual ya. Saya ngasih tahu ini bukan untuk membantu dia menjual. Jadi terkait masalah perkara ini, kami juga masih mendalami beberapa peran-peran dari saksi yang lain. Apakah kita bisa nanti menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka, itu nanti kami masih dalami. Kami mohon waktu karena kami juga menunggu hasil dari lab yang sekarang sedang diuji di laboratorium forensik di Polda Jateng. Gitu ya. Ada pertanyaan lagi, Bang? Bagaimana sikap Polres dengan penjual yang lain yang masih beroperasi? Jadi bahasa Kapolres itu kita tetap melakukan upaya preemptif dan preventif. Kenapa? Preemptif itu terkait masalah penyuluhan, sosialisasi bahaya miras. Kemudian preventif kita melakukan patroli. Kemudian ada sambang juga. Dan kami merupakan upaya terakhir, yaitu penindakan hukum. Dan baru 2 minggu. Oke, saya tanya-tanya sama yang bersangkutan ya. Tetap ngadep sana aja, gak usah ngadep belakang. Jadi terkait masalah etanol ini, kamu dapatnya dari mana aja? Dari Pak Ali sama di online. Terus yang kecil-kecil ini? Yang kecil dari Semarang, ada yang dari Semarang. Online itu dari mana, Mas? Dari warga. Warga mana namanya? Pagi saja. Mambak, Pak. Mambak ya. Oke. Terus yang ini, yang ada bungkusnya hitam ini dari mana? Yang bungkus. Online. Belinya Oh, dari itu online, Pak, di Shopee. Oke. Kemudian yang ini, yang literan kecil-kecil ini dari?
Dari Semarang. Sementara di KPK. Kalau Shopee itu dari kota mana itu Mas? Yang online dari kota mana Mas? Dari Depok Pak. Kalau tulisannya Depok. Sudah beri berapa kali Mas? Saya tuh kali. Baru 1 kali dibeli. Oke, Mas terkait takaran Mas, terkait takaran tidak menyesuaikan anjuran nih temenmu. Kalau takaran itu sesuai anjuran atau enggak? Sesuai. Berapa takarannya? Sama ya, seperti. saya sampaikan. Betul, sama. Betul. Terus ini kok pakai nggak nih termo alkohol ini? Ya untuk mengecek kadar Pak itu. Pakai ya? Betul. Oke. Jumlah orang yang ikut waktu kejadian itu berapa orang itu? Jumlah yang ikut pada saat malam itu kan dia berangsur-angsur datang tuh. Kira-kira terkumpul berapa banyak? Kurang lebih ya 30-an. 30-an orang. Minum semua itu. Ada ceweknya nggak Mas itu? Kalau cewek kita nggak tahu Pak, ya itu pas itu ada terus keluar masuk karena itu kan anak-anak yang bawa. Itu berarti rombongan yang minum-minum itu ceweknya? Betul. Berapa orang? Nggak tahu Pak, itu ya kan yang bawa kan pelanggan Pak. Itu berarti minumnya semalaman ya? Sampai pagi? Sampai pagi Pak itu. Ya, Pak. Kalau jualan kisaran per botol ya Mas? Maaf Pak, Per botol kisaran berapa harus dijual? kita jual 30.000. 30.000? Iya Pak. Oke, gitu ya.